Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah yang dengan semua nikmatnya Allah memberikan kesempurnaan di dalam hidup kita. Allah berikan nikmat yang sempurna sehingga kemudian hidup kita menjadi menyenangkan. Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam, Allah berikan nikmat hidup, nikmat sehat, Allah berikan nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita bukan hanya menjadi manusia yang hidup, tapi menjadi manusia yang rukuk dan sujud sebagai bentuk dan wujud ketundukan kita kepada si pemberi kehidupan. Dan bukan hanya itu, kita pun senantiasa untuk membiasakan lidah-lidah kita, bibir kita, mendawamkan dan mengucapkan salawat dan salam kepada manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling kita cintai, manusia yang melaluinya lah kemudian risalah Islam itu sampai kepada kita. Yang dengan Islam itu kita berada di jalan kebaikan dan akan sampai bertemu kepada Allah di dalam surganya nanti. Dan patut pula kita sebagai wujud syukur kita atas Rasulullah SAW, kemudian kita bersalawat dan memberikan salam kepada beliau. Dan mudah-mudahan itu juga tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaumnya, umatnya, hingga hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita satu di antaranya. Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih ketemu lagi di dalam segmen I Love Monday, I Love Myself bersama saya, Arsal Syah. Di kesempatan ini, sedikit saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan momentum ya, di saat ini. Kita ada di bulan Rajab ya, masih di bulan Rajab. Dan biasanya di bulan Rajab itu satu di antara momentum yang difahami oleh kaum muslimin adalah bahwa ada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Di mana Isra dan Mi'raj ini kita sama-sama tahu pada peristiwa itu Rasulullah SAW diberangkatkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram, ya, dari Mekah, dari Masjidil Haram kan ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian dibawa, diangkat, dimi'rajkan kan, menuju ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh, hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Dan disitulah kemudian beliau menerima perintah salat. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra, ya, ayat yang pertama. Ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa disebutkan di dalam ayat itu Maha Suci Allah yang telah memperjalankan asra bi'abdihi, hambanya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis atau di Palestina hari ini. Yang kemudian di situ beliau melakukan salat sunnah 2 rakaat, menjadi imam yang dimakmumi oleh tidak kurang dari 124.000 para nabi dan rasul sebelum beliau. Dan yang itu semua bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu dari sana beliau bertolak kan, untuk melanjutkan diperjalankan oleh Allah kan, menuju ke Sidratul Muntaha. Nah, sahabat Asar TV dan kita pun juga sudah sama-sama tahu bahwa kurang lebih ya 2 tahun
Ada yang menyebutkan 16 bulan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu, mohon maaf bukan 16 bulan ya, bahwa ada satu peristiwa 2 tahun atau 16 bulan sebelum hijrah ke Madinah, yaitu peristiwa di mana wafatnya 2 orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dan punya pengaruh besar di dalam perjalanan hidupnya dan perjalanan dakwah. Dan 2 orang itu, yang pertama adalah istrinya Khadijah dan yang kedua adalah pamannya Abu Thalib. Terlepas dengan status pamannya di saat wafat masih dalam keadaan belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, artinya dalam keadaan masih kafir, masih ingkar, namun tidak bisa dihilangkan bahwa pamannya itu punya kontribusi besar ya kan, dalam perjalanan hidup Rasulullah, baik dia sebagai anak manusia, sosok Muhammad, maupun setelah beliau diangkat menjadi nabi. Nah, wafatnya 2 orang inilah yang kemudian menimbulkan kesedihan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu dalam kesedihan Rasulullah dengan wafatnya 2 orang yang dicintainya ini. Maka kemudian para ulama sirah menyebut bahwa tahun itu, tahun di mana beliau ditinggal wafat 2 orang yang dicintainya, itu disebut sebagai Amul Husni, yaitu tahun kesedihan, tahun duka cita, ya kan? Sahabat Asy-Syafi'i yang dimuliakan Allah. Dan kesedihan yang mendalam ini yang kemudian menurut beberapa riwayat menjadi asbab ya kan, dari diberangkatkannya beliau oleh Allah kan, untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Ya, istilahnya sebagai penghibur lah, ya kan, sebagai penghibur kesedihan beliau. Ya, selain tentu juga bukan hanya sebagai hiburan, tapi bahwa di situ sesungguhnya juga ada satu bentuk pemberian syariat, gitu, yaitu syariat sholat. Namun momentumnya adalah dengan diperjalankan. Entah karena momentumnya memang pas dengan tahun di mana beliau kehilangan 2 orang yang dicintai sehingga beliau dalam keadaan berduka, atau memang itu ya kan, perjalanan itu sebagai selain sebagai pemberian syariat sholat, tapi juga sebagai bentuk hiburan, ya kan, di mana Allah ya kan, mencoba untuk menghibur nabinya yang berada di dalam kesedihan. Sehingga sahabat Asy-Syafi'i yang dimuliakan Allah disebutkan di dalam ayat tadi bahwa subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah asra, itu artinya memperjalankan. Artinya apa? Ketika Allah memperjalankan Rasulullah, sesungguhnya perjalanan Isra Mi'raj itu bukanlah keinginan Rasul. Jadi bukan Rasul yang merencanakannya, bukan Rasul yang nentuin tanggalnya, waktunya, ya kan, pakai transportasinya apa. Kemudian bukan Rasul pula yang menentukan itinerary-nya selama dalam perjalanan, itu bukan. Dia hanyalah yang dibawa, diperjalankan. Yang menentukan agendanya Allah, yang menentukan transportasinya Allah, yang menentukan waktunya Allah, menentukan itinerary-nya pun juga Allah. Dia tinggal, istilah kita tuh, Rasulullah pada saat itu ya tinggal bawa badan doang lah gitu. Bawa badan doang, ngikut aja gitu. Mau dibawa kemana. Tapi bahwa kemudian Allah memperjalankan. Kata asra itu kan punya akar kata yang sama dengan kata sarok. Sarok yang artinya berjalan atau perjalanan. Tapi ketika disebut asra, artinya dia diperjalankan. Dia pasif. Ya. Yang memperjalankan adalah Allah. Nah, artinya dia adalah sebuah perjalanan. Perjalanan menuju Allah. Kan? Yang di sepanjang perjalanan itu ada banyak peristiwa. Baik dari mulai ketika berangkat dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, itu ada banyak peristiwa. Di Masjidil Aqsa-nya ada banyak peristiwa. Dari Masjidil Aqsa menuju ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ada banyak peristiwa. Sampai kemudian lanjut ke Sidratul Muntaha. Juga ada banyak peristiwa di sana. Belum lagi
dalam riwayat disebutkan tentang dibawanya Rasulullah untuk melihat neraka, melihat surga, bagaimana para penghuninya, itu juga adalah bagian dari perjalanan. Maka kemudian sahabat Asa TV, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kemudian mengambil pelajaran hikmah dari perjalanan. Nah, apa pelajaran dan hikmahnya? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi kajian kita tadi bahwa sesungguhnya Isra Mi'raj itu adalah sebuah perjalanan. Yang perjalanan itu menurut beberapa hikmah yang diambil bahwa sesungguhnya perjalanan itu adalah bagian dari wujud hiburan dari Allah kepada nabinya yang sedang berduka, sedang bersedih di Amul Husni, karena wafat dua orang yang dicintainya. Sebenarnya selain ini juga ada pelajaran buat kita bahwa yang manusiawi saja kalau ditinggal oleh orang yang paling dicintai itu pasti ada kesedihan, itu biasa, itu wajar. Dan ini juga untuk menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad juga adalah manusia biasa yang dia bisa bersedih, dia bisa berduka ketika ditinggal orang yang dicintai. Nah, tapi bukan itu yang paling penting sesungguhnya. Bahwa ketika Allah memperjalankan beliau untuk menghiburnya, dan ada banyak peristiwa di dalam perjalanan itu yang sesungguhnya itu juga bagian dari, kalau istilah saya orang ketika lagi bersedih, berduka, lalu kemudian dibawa ke dalam sebuah perjalanan, lalu kemudian ada banyak peristiwa di dalam perjalanan itu, sesungguhnya fungsi perjalanan itu adalah bagian dari apa? Kalau istilah sekarang tuh proses healing, proses penyembuhan, proses ya istilah umumnya itu ya healing itu ya penyembuhan. Artinya penyembuhan dari duka, penyembuhan dari kesedihan gitu, Dan di antara bagian proses proses healing itu adalah dengan ditemukannya banyak peristiwa di dalam perjalanan, sehingga setiap peristiwa itu karena dia peristiwa-peristiwa yang menarik peristiwa-peristiwa yang tidak kecil, bukan remeh-temeh, itu mengalihkan perhatian dan pikirannya dari kedukaan itu, teralihkan kepada peristiwa-peristiwa yang ditemukannya itu, sehingga proses healing itu berjalan secara sempurna gitu. Jadi, bukan hanya perjalanannya yang menjadi proses healing, tapi peristiwa-peristiwa itu juga bagian dari healing untuk dialihkan pikirannya dari kedukaan-kedukaan itu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita mau babnya kita mengambil hikmah mengambil pelajaran, ini bukan tafsir, Tafsir nanti ada babnya sendiri. Bahwa hikmah dari Allah memperjalankan Rasulnya itu sesungguhnya adalah bagian dari proses menghibur. Yang hiburan itu adalah cara untuk menyembuhkan atau menghilangkan kedukaan dan kesedihan. Ya, saya mengistilahkannya dengan healing. Healing dari apa-apa yang membebani, yang mengganggu, membuat kita sedih, seperti itu. Nah, maka kemudian sebenarnya nih kalau kita mau ambil pelajaran jadi kalau kita tuh lagi berduka, lagi sedih yang kesedihan itu cukup mendalam sulit untuk menghilangkannya sulit untuk mengalihkannya, maka proses healing yang paling baik itu memang
jalan-jalan gitu. Jalan-jalan gitu. Karena orang ketika jalan-jalan, dan jalan-jalannya bukan hanya sekedar jalan-jalan yang dekat gitu. Maksudnya dekat mah silahkan saja. Itu babnya tergantung finansial gitu ya. Tapi bahwa perjalanan itu membuat orang tidak diam di satu tempat, yang membuat dia ingat banyak hal yang menjadi masalahnya. Tapi ketika dia dibawa keluar dari tempatnya, ya kan, maka ada kesegaran di sana. Apalagi dalam perjalanan itu menemukan banyak hal yang menarik, itu semakin akan mempercepat proses penyembuhan dari duka, dari kesedihan. Nah, apalagi misalnya, gitu ya, kalau misalnya bahasa ayat itu kan asra gitu, di mana Rasulullah yang lagi berduka ini dibawa jalan-jalan, ya, bukan dia yang melakukan dan menyiapkan semua, tapi Allah yang menyiapkan semua. Istilahnya nih kalau bahasa kita nih, ya kan, diajak jalan. Jadi kalau umpamanya, kalau saya sering bilang, jadi kalau istri kita lagi sedih, lagi duka, kayaknya dalam banget gitu kesedihannya. Entah mungkin ditinggal wafat ibunya, ya kan, atau apalah yang terjadi pada dia, maka nyembuhinnya gampang. Ajak jalan-jalan. Jalan-jalan itu penyembuhan, apalagi kalau diajak gitu. Jadi bukan jalan-jalan ngeluarin biaya sendiri gitu. Itu makin makin menyembuhkan itu, diajak gitu. Nggak perlu hanya tinggal bawa badan gitu, nggak perlu keluar apa-apa gitu. Ya, namanya diajak kan pasti orang senang. Ya, seperti itu. Makin jauh perjalanannya, makin makin panjang, makin banyak pengalihan-pengalihan yang menjadi proses healing dari kesedihan tersebut. Gitu. Jadi semakin panjang perjalanannya itu semakin semakin besar. Walaupun kemudian ada sisi muatan spiritualnya juga dari perjalanan itu. Sebagaimana Rasulullah diperjalankannya juga minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid. Yang dua tempat itu adalah tempat yang penuh dengan energi spiritual. Sehingga energi spiritual itulah sebaik-baik penyembuh dari kedukaan dan kesedihan. Selain tadi ada kegembiraan dalam perjalanan, itu juga bagian dari proses healing. Sampai kemudian di dalam perjalanan itu ada banyak peristiwa, ya kan, ketemu para nabi di langit 1, 2, 3 dan seterusnya, sampai kemudian diajak sama Allah untuk apa istilah tur gitu ya, kalau bahasa kita gitu ya, kita umroh, ya kan bukan cuma umrohnya doang, biasanya ada tur dalam masjid, ya kan, diajak untuk dikenali ini di dalam masjid ada apa saja, ada tur luar masjid, ya kan, dibawa keluar keliling kota Mekah gitu kan, keliling kota Madinah, ya kan, datang ke Jabal Rahmah, datang ke Mina, macam-macam lah gitu. Itu istilahnya tur. Dan dalam perjalanan itu sebenarnya juga Rasulullah dibawa tur kan gitu, melihat-lihat surga, bagaimana penghuninya, lalu tur melihat-lihat neraka dan lain sebagainya. Nah, artinya proses itu bagian dari proses. Bahwa kemudian ultimate-nya, di ujungnya dia menerima perintah salat, maka menerima perintah salat itu adalah ultimate tujuan utamanya, tapi dia tidak menghilangkan proses menuju tujuan utama. Bahkan proses menuju tujuan utama itu menjadi bagian dari menuju tujuan utama tadi, menuju ultimate result. Istilahnya begini, mau nerima perintah sholat yang spesial, maka Rasulullah itu disiapin betul supaya mental spiritualnya itu dalam keadaan baik, supaya dia tidak dalam keadaan bersedih, dia dalam keadaan yang fresh gitu secara mental, spiritual, ruhiyahnya dan segala macam. Nah, sahabat Asattif yang dimuliakan Allah, itu hikmah yang bisa kita ambil. Nah, tapi ketika kita bicara dalam konteks yang umum gitu di dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita, ini kita bisa mengambil pelajaran yang bisa kita luaskan lagi, gitu, sahabat Asattif. Ya, yang kemudian nanti pelajaran ini bisa memberikan pembelajaran, ya, memberikan pembelajaran kepada kita untuk kemudian kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Nah, seperti apa hal tersebut? Kita akan sambung setelah yang berikut ini.
Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Kita sambung lagi dengan apa yang kita kaji tadi. Dan sahabat Asa TV, bahwa Isra Mi'raj sebagai sebuah perjalanan berujung kepada tujuan dari perjalanan. Itu pelajaran kita sebenarnya mau kita ambil di sini. Hikmah yang mau kita ambil tuh di sana. Maka berkaitan dengan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, ya kan? Berkaitan dengan peristiwa itu, gitu, bahwa begitu pula dengan kita, gitu. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan, gitu. Yang di dalam perjalanan ini ada banyak peristiwa, ya kan? Tapi bahwa semua peristiwa itu sesungguhnya bukanlah yang utama. Yang utama adalah tujuan akhir dari perjalanan itu, ya kan? Kemana kita tujuan utamanya? Nah, tapi semua yang terjadi di dalam perjalanan itu akan menentukan bagaimana tujuan kita. Kita sampai nggak di tujuan? Kita siap nggak untuk sampai di tujuan? Nah, sehingga kemudian di dalam satu hadis Rasulullah SAW, hadis ini di dalam musnadnya Imam Ahmad, disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa satu hari Rasulullah SAW itu didatangi oleh sahabat Umar bin Khattab. Dia datangi oleh Umar, yang saat itu Rasulullah itu lagi tidur di atas tikar, ya, tikar tipis lah, alas tidur yang tipis dan kasar. Sehingga kemudian tampak bekas alas tidur itu di punggung Rasulullah SAW. Dan ketika Umar datang, Rasulullah bangun, ya kan, dari tidurnya itu, ya kan. Kemudian Rasulullah Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya kan, wahai Nabi Allah, kenapa engkau tidak menggunakan kasur yang lebih baik dari ini untuk tidurmu? Ya, artinya, ya masa Rasul tidurnya, Rasul itu berhak untuk dapat yang lebih baik dari itu. Kenapa nggak pakai kasur yang lebih baik ya Rasulullah? Begitu kata Umar. Tapi lalu apa jawaban Rasulullah menanggapi perkataan Umar itu? Kata Rasulullah, mali walid dunya. Kata Rasulullah, mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia, wahai Umar? Artinya beliau katakan, kalau bahasa kita nih, gue nggak ada urusan sama dunia. Ya, mau tidur pakai apa? Nggak ada urusan, nggak penting-penting banget. Yang penting bisa tidur, gitu. Dan ada alasnya. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan kalimatnya, innama masali wa masalud dunya illa karakibin sara fi yaumin sa'if fastazalla tahta syajarati sa'atan min nahar summa raha wa tarakah. Kata Rasulullah, innama, sesungguhnya, masali wa masalud dunya, perumpamaanku dengan dunia ini, illa, ya kan, kecuali, ya kan, karakibin sara fi yaumin sa'if, hanyalah seperti orang atau seorang penunggang kuda, ya, seorang penunggang, ya mungkin kalau dulu penunggang kuda lah, kalau sekarang mungkin pengendara motor gitu ya. Karakibin sarafi yang sa'if, yang penunggang itu berjalan, ya kan, dengan tunggangannya di hari yang panas. Ya, dia berjalan, dia melakukan perjalanan di hari yang panas. Fastazalla tahta syajarati sa'atan min nahar. Sampai kemudian ketika dalam perjalanan itu dia bertemu dengan sebuah pohon yang rindang, ya. Lalu kemudian dia berhenti sejenak untuk berteduh di bawah pohon rindang itu di siang hari yang panas. Ya, jadi kan perjalanan di siang hari itu panas.
lalu ketemu pohon yang rindang, maka mampir sebentar untuk beristirahat untuk melepas lelah, mengembalikan tenaga dan lain sebagainya. Ya, sehingga ketika nanti melanjutkan perjalanan dalam keadaan yang lebih baik, gitu, lebih segar. Summa raha wa taraka. Yang setelah istirahat sebentar di bawah pohon yang rindang itu, kemudian dia kembali melanjutkan perjalanan. Ditinggalkan pohon rindang itu untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Nggak kemudian dia udahlah, udah di pohon rindang aja gitu sampai mati, nggak begitu. Ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, sahabat Asa TV, dari sini kita melihat bahwa kehidupan itu seperti perjalanan. Kalau kita mau ibaratkan tadi itu seperti Isra-nya Rasulullah, itu seperti perjalanan. Tujuan utamanya bukan perjalanan. Tujuan utamanya Rasulullah itu menerima perintah sholat. Mau ketemu sama Allah, sama Tuhannya langsung. Nah, cuma untuk sampai ketemu Allah itu harus ada perjalanan yang dilalui. Agar perjalanan itu juga menjadi proses dari pendidikan dirinya, penguatan dirinya, ya kan, penyiapan dirinya untuk bertemu dengan Allah. Nah, begitu pula ketika kita bicara dalam konteks hidup kita. Hidup ini seperti perjalanan. Perjalanan untuk kita menuju kepada Allah, untuk kita bertemu dan menghadap Allah nantinya. Ya, untuk bertemu menghadap Allah, untuk menerima apa putusan Allah atas diri kita. Apakah kita akan menjadi syaqiyun au sa'idun? Kita menjadi orang yang celaka sehingga dilemparkan ke neraka, atau kita menjadi orang berbahagia kemudian yang dimasukkan ke dalam surga. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, namun dalam sebelum untuk menjumpai Allah gitu, maka Allah perjalankan kita dalam kehidupan ini. Yang kehidupan ini dalam rangka tadi menyiapkan kita sebenarnya. Supaya perjalanan ini ketika berakhir, saatnya kita bertemu dengan Allah, kita betul-betul mendapatkan banyak hal dalam perjalanan itu yang menjadi sebab nanti Allah memberikan keputusan yang baik untuk kita. Nah, maka kemudian bagaimana kita menyikapi perjalanan kita di dalam kehidupan ini, itu yang menjadi penting, sahabat Asadi. Jadi perjalanannya sebagai sebuah perjalanan yang kita melalui dengan umur dan dunia ini, itu nggak penting. Tapi bagaimana memanfaatkan umur dan dunia ini selama dalam perjalanan untuk memberikan refresh, kan, kepada iman kita, kan, kepada kolbu kita, kan, kepada diri kita, menjadi penyegaran sehingga kemudian kita menjadi orang yang lebih baik setiap saatnya. Itu yang penting. Dan itu hanya bisa kita lakukan jika kita menyadari bahwa ya, hidup kita ini hanyalah sebuah perjalanan. Dia bukan tujuan. Ibarat tadi itu hadis tadi seperti orang yang berjalan di siang hari yang panas. Namanya di dalam hidup itu kan kita seperti melakukan perjalanan. Ada kalanya ya ibaratnya perjalanan itu kan di luar itu panas kalau di siang hari. Ya kan? Kalau masih 5, 10, 15 menit perjalanan mungkin panasnya matahari belum terasa. Tapi kalau udah 1 jam, 2 jam pasti kerasa itu panasnya matahari. Mulai keringat menetes, mulai lelah terasa, mulai haus mengganggu tenggorokan kita, mulai perut kriuk-kriuk kelaparan gitu. Nah, pada saat itu kemudian bagian dari menjaga perjalanan itu agar kita tetap bisa berjalan adalah yuk kita istirahat sebentar. Ya. Oh, ada pohon nih, tempat, ada kenikmatan tempat kita untuk melepas lelah. Gitu. Sehingga kemudian dengan melepas lelah itu nanti kita segar lagi. Gitu. Begitu pula hidup ini perjalanan. Yang ada saatnya kita lelah, kita letih, maka beristirahatlah sejenak. Maka kemudian disebutkan kan, oleh, kalau tidak salah, oleh Ali bin Abi Thalib, ijlis bina nu'min sa'ah. Yuk kita duduk sebentar. Gitu. Nah, dari berjalan, yuk kita duduk sebentar. Untuk apa? Nu'min sa'ah. Untuk kita beriman secara lebih baik. Kan? Walau hanya sebentar. Gitu. Artinya yang beriman dengan lebih baik itu bisa menjaga
dirinya dan keimanannya dalam perjalanan yang berikutnya, sahabat Asatidz. Nah, maka bagaimana kemudian kita menjaga perjalanan kita itu sehingga perjalanan itu menjadi proses healing buat kita. Jadi bukan malah setelah perjalanan kita kecapean, akhirnya kita sakit. Tapi justru pulang selesai perjalanan, kita tuh seneng, kita bahagia, kita seger, masalah hilang, duka hilang, berganti dengan bahagia. Karena di ujung dari perjalanan itu, kita bertemu sesuatu yang membahagiakan. Sahabat Asatidz. Nah, maka bagaimana kemudian kita memperlakukan hidup ini betul-betul sebagai perjalanan. Ya, jadi jangan diforsir lah. Kalau apalagi perjalanannya jauh. Ya, dari pekan lalu saya melakukan perjalanan ke Jawa Timur jalur darat. Ya mungkin kalau mau dikebut gitu ya, zeng tanpa istirahat gitu. Mungkin 10 jam sampai, kalau di Google Maps itu cuma 10 jam 45 menit gitu. Cuma kalau digeber begitu sampai sono tepar gitu. Ngos-ngosan, wah capek, nggak menikmati dan nggak nikmati perjalanan juga. Tapi ya kan, ketika kita jalan kemudian berhenti dulu di rest area sambil ngaso, sambil ya mungkin ada sesuatu di rest area yang memberikan kesegaran buat kita gitu. Ada yang bisa kita nikmati di sana. Kan jalannya pun nggak terlalu kencang sehingga bisa menikmati pemandangan di kiri dan kanan. Itu sampai 3-4 kali itu singgah untuk beristirahat. Sehingga harusnya cuma 10 jam 45 menit itu perjalanan sampai 12 jaman kurang lebih. Tapi ya tadi nikmat gitu. Sehingga sampai di sana pun nggak kemudian seperti orang kecapean, udahlah nggak usah ngapa-ngapain, istirahat dulu, enggak. Hanya dengan istirahat sejenak, setelah itu yuk kita jalan lagi yuk gitu ya. Akhirnya coba menikmati kan wilayah di Tulung Agung gitu kan, kita cari tempat makan. Akhirnya menikmati malam gitu. Menikmati malam di tempat tujuan kita. Nah, sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah, sama begitu pula ibarat kehidupan itu. Dinikmati agar perjalanan ini menjadi sesuatu yang menjadi healing, menjadi penyembuh, penyegar buat kita. Ya, tapi tentu seperti apa bentuk healingnya itu yang penting. Dan apa itu nanti kita sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi, kita sambung yang tadi ya, masih bersama saya Ansar Syah dan dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV, ya. Jadi sebagaimana tadi saya sebutkan, hidup ini seperti sebuah perjalanan saja. Tujuan perjalanan itu adalah menghealing kita. Tujuan dari perjalanan itu adalah menyegarkan, mengembalikan kebugaran, menghilangkan kesedihan, kedukaan. Dan sehingga ketika sampai di tujuan, namanya orang jalan-jalan kan, tujuannya pasti kan tempat di mana dia akan bersenang-senang. Gitu. Nah, maka ketika kita sampai di tujuan yang harusnya kita bersenang-senang, itu memang betul-betul kita mampu untuk bersenang-senang secara fisik kan, dan mental, kita siap untuk bersenang-senang. Aneh, orang jalan-jalan sampai di sono sakit, sampai di tempat harusnya bersenang-senang, dia malah berduka, dia bersedih, dia kecapean, nggak dapat manfaat dari perjalanan. Tapi jika kemudian perjalanan itu menjadi sesuatu yang memberikan kebugaran, kesegaran, menghilangkan kesedihan, maka saatnya dia sampai di tujuan, waktunya untuk bergembira dan bersuka cita, bersenang-senang,
dia bisa 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 apa melakukannya. Jangan sampai justru kita melakukan perjalanan, ujungnya justru kesengsaraan, sakit di tempat tujuan. Ya, ibarat hidup, kita melakukan perjalanan, malah ujungnya ke neraka gitu. Bukan bersenang-senang di surga. Kenapa? Karena tadi, ketika melakukan perjalanan, ya kan, dia tidak mematuhi rambu-rambu, ya kan, main apa, oh digeber aja gitu tanpa memperhatikan. Yang dikejar tuh apa, pengen cepat sampai aja, sahabat. Nah, begitu pula ketika kita melakukan perjalanan di dalam hidup, sebagaimana perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah itu menjadi healing beliau. Sehingga ketika beliau tersembuhkan dukanya segala macam, saat bertemu Allah tuh siap untuk menerima perintah. Begitu pula kita, sahabat. Bagaimana hidup ini seperti perjalanan yang kita lakukan. Yang di dalam perjalanan itu bagaimana kemudian kita menikmati, ya kan? Apa artinya proses menikmati perjalanan itu membuat hati kita bahagia, senang. Sehingga ketika menerima perintah-perintah Allah, itu kita senang nerimanya. Gitu. Waktunya sholat kita senang, bukan malah, waduh, udah asar aja nih. Gitu. Itu bukan waduh. Gitu. Masya Allah, Alhamdulillah punya kesempatan untuk ketemu Allah lagi. Gitu. Lewat sholat-sholat kita. Jadi menyambut setiap perintah itu dengan kebahagiaan, dengan kesenangan. Nah, maka kemudian sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Jadi jangan kemudian di dalam perjalanan itu kita justru menikmati apa yang harusnya nggak perlu dinikmati, tapi mengabaikan apa yang seharusnya dinikmati. Yang seharusnya dinikmati itu menjadi bahan bakar seharusnya, ya, isi bensin, mampir di rest area, biar drivernya makan, perutnya keisi, tenang di perjalanan, penumpangnya pun yang haus, yang lapar bisa diisi perut, sehingga di perjalanan dia seneng gitu kan, nggak nahan-nahan lapar. Kalau kebelet buang air kecil, maka di rest area itulah dia bisa membuang hajatnya. Kalau enggak, masa dia nahan-nahan sepanjang perjalanan, kan menderita. Gitu. Nah sama, apa yang harus dipenuhi dalam perjalanan itu. Agar perjalanan itu menjadi nikmat. Apa yang harus dipenuhi dalam perjalanan ini tadi? Isi bensin, isi perut, buang hajat. Isi bensin, isi perut. Apa itu? Ya kita mengisi, ya kan, ruhiyah kita, mengisi kolbu kita. Dengan apa? Dengan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita. Karena apa? Terisinya kolbu kita itu menjadi energi kebahagiaan kita. Nah, waktunya kalau di rest area, waktunya kita buang air kecil. Yang buang air kecil, buang air besar itu kan buang kotoran. Dan kalau dalam perjalanan itu apa bentuknya? Istighfar, taubat. Karena istighfar, taubat kita itu kan adalah lagi buang kotoran jiwa kita. Dosa. Maka apa? Isilah perjalanan kita dalam hidup itu dengan ngisi bensin, ngisi perut, dan membuang apa yang harus dibuang. Isi bensin, isi perut dengan mengisi kolbu kita. Bukan hanya mengisi fisik kita. Kenapa? Mengisi fisik kita itu dia hanya menghasilkan kotoran. Kan kalau perut diisi, hitungan sekian jam, diolah, nanti dia harus dikeluarkan. Tapi kalau mengisi kolbu, kolbu itu nggak apa, justru dia membersihkan gitu. Apa yang kita isi untuk mengisi kolbu itu membersihkan. Gitu. Tapi bukan berarti kemudian juga nggak mengisi fisik jasad kita, tetap harus diisi. Gitu. Karena tubuh ini penting juga dijaga kebugaran. Nah, maka kemudian apa tadi? Jangan hanya kita nyari dunia, bukan hanya kita mengejar dunia, tapi bagaimana kita juga mencari kenikmatan-kenikmatan apa batini ya, gitu. Kenikmatan-kenikmatan yang mungkin tidak terasa sebagai kenikmatan dunia, tapi sesungguhnya dia adalah kenikmatan ukhrawi yang akan menyampaikan kepada kenikmatan di surga. Sahabat Asatifin. Jadi jangan lupa muhasabah, jangan lupa dijaga sholatnya, jangan lupa tilawah Qur'annya. Nah, itu dalam rangka ngisi bensin itu tadi. Ya, seperti itu. Tapi juga jangan lupa bekerja, jangan lupa untuk menikah, jangan lupa mendidik anak. Itu ibaratnya ngisi perut. Ya, seperti itu, sahabat Asatifin. Ya. Penting perut itu diisi.
Sebagaimana ya penting juga kita untuk menikah bagi yang belum menikah gitu. Karena itu yang memberikan kebahagiaan juga bagi manusia di dalam perjalanan kehidupannya di dunia. Apalagi jika kemudian itu diniatkan, diorientasikan untuk akhirat. Maka kenikmatan dunia itu menjadi penopang untuk menuju kenikmatan akhirat. Sahabat Asa TV. Jangan lupa kerja. Ya kan? Karena kerja itu, selain itu perintah dari Allah, ketika bekerja pun, tubuh kita diaktifkan, kita lebih sehat. Ketika bekerja, kita mendapatkan penghasilan, harga diri kita terjaga. Kenapa? Kita nggak perlu minta-minta. Kita berdaya secara ekonomi. Apalagi jika bekerjanya diniatkan karena menjalankan perintah Allah. Ya kan? Lalu yang dihasilkan segar sehatnya tubuh karena dia beraktivitas, diniatkan agar bisa beribadah kepada Allah lebih baik lagi. Penghasilan yang dia dapat diniatkan agar bisa berinfak di jalan Allah, bisa beribadah yang membutuhkan uang, ya kan? Bisa umroh, bisa haji gitu kan. Jika diniatkan begitu, maka kerjanya, cari uangnya, itu jadi bernilai akhirat, bukan hanya bernilai dunia. Sahabat Asad itu. Maka, yuk perhatikan perjalanan kita. Jadi bukan sekedar hidup, bukan sekedar perjalanan, sekedar jalan. Tapi perhatikan di perjalanan itu apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita siapkan. Dalam hidup kita ini, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita kumpulkan, apa yang harus kita upayakan. Agar sesampainya kita di tujuan dari perjalanan. Semua yang kita nikmati di dalam perjalanan memberikan efek kebahagiaan di tujuan. Bukan sebaliknya. Maka sahabat Asa TV, jadikan perjalanan hidup kita di dunia sebagai proses healing kita. Ya, proses healing kita. Sehingga ketika kita berjumpa dengan Allah, yang kita jumpai adalah kebahagiaan. Karena apa? Kita dalam kondisi yang siap. Kita dalam kondisi yang pantas untuk menerima kenikmatan dan kebahagiaan. Maka be aware, ya kan? Siapkan, perhatikan perjalanan. Jangan hanya sekedar ibarat jalan-jalan, duduk, terus tidur, gitu kan? Bangun-bangun udah nyampe, gitu kan? Jangan. Tapi nikmati perjalanan, nikmati kehidupan kita. Cara menikmatinya bukan berpesta pora, melanggar perintah Allah, salah. Kenapa? Karena kita hidup untuk menemui Allah nanti. Maka apa? Menikmati hidup adalah dengan melakukan apa yang menjadi apa yang akan mempermudah kita untuk sampai bertemu dengan Allah dalam keadaan sebaik-baiknya. Maka perhatikan perjalanan kita, perhatikan hidup kita, kan? Teruslah berbuat baik, ya kan? Baik untuk urusan ukhrawi, untuk urusan akhirat kita, tapi juga kebaikan-kebaikan dunia jangan diabaikan. Jadilah hamba yang baik, tapi jadilah makhluk yang baik. Jadilah hamba yang baik, tapi jadilah manusia yang baik. Jadilah abdi yang baik kepada Allah, tapi jadilah rekan yang baik kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada teman, kepada manusia, kepada makhluk-makhluk Allah. Sahabat Asa TV, maka dengan begitu perjalanan kita di dunia menjadi perjalanan yang memberikan dampak kebaikan kepada kita, sehingga di akhir perjalanan kita dalam keadaan senang dan bahagia karena memetik hasil dari kualitas perjalanan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimaknai, dan bisa diambil pelajaran. Maka hiduplah, jangan sekedar hidup. Kalau kata Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, babi pun hidup. Babi di hutan itu hidup. Kera di hutan itu pun hidup. Binatang-binatang di hutan sana, mereka hidup. Tapi buatlah hidup kita lebih dari sekedar hidup sebagaimana makhluk yang tak berakal itu. Yaitu apa? Perhatikan hidup kita, nikmati hidup kita. Dan bagaimana menikmatinya?
nikmatilah sebagaimana petunjuk perjalanan yang Allah berikan kepada kita, agar kita bisa menikmati perjalanan hidup dan menikmati ujung dari perjalanan itu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.